Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ika Sri Astuti. Saya salah satu dosen pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung. Saya pertama kali menjadi dosen pada tahun 2019 dan mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Metode Penelitian Hubungan Internasional 1, Teori dan Isu Pembangunan, Geopolitik, dan Dinamika Pemerintahan dan Politik di Pasifik. Selain itu, saya juga meneliti yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan politik lingkungan, sehingga hasil penelitian saya relevan dengan mata kuliah yang saya ampu pada saat ini. Pada video pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen 2024 di bidang pengajaran, saya akan menyampaikan salah satu rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Teori dan Isu Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Sesuai capaian profil lulusan, maka mata kuliah ini dibebankan beberapa capaian mata kuliah yang sesuai dengan capaian profil lulusan. Antara lain, 1. CPMK pertama, mahasiswa mampu dan menguasai teori dan konsep pembangunan, indikator pembangunan. Dan juga mahasiswa menguasai teori-teori studi pembangunan seperti teori modernisasi, teori strukturalis, teori dependensia, teori sistem dunia, dan kritik terhadap teori-teori pembangunan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu dan menguasai tentang faktor-faktor keberhasilan pembangunan dan mengapa negara gagal dalam pembangunan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu dan menguasai serta menganalisis isu-isu pembangunan dan dampak pembangunan dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan. CPMK yang keempat, mahasiswa juga mampu dan menguasai dan menganalisis konsep serta gagasan pembangunan berkelanjutan dari sejarahnya, Millennial Development Goals, Sustainable Development Goals, hingga pembangunan berkelanjutan global 2030. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari tatap muka, student learning center, dan tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Pertemuan pada mata kuliah teori dan isu pembangunan terdiri dari 16 kali pertemuan selama 1 semester, antara lain 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, tugas 30%, dan presensi 20%, sehingga total menjadi 100%. Demikian garis besar rencana pembelajaran semester mata kuliah teori dan isu pembangunan yang saya dapat sampaikan. Berikut cuplikan video suasana perkuliahan di kelas secara luring. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang ekonomi hijau ya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang sejarah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Sustainable development ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi mungkin teman-teman pernah mendengar MDGs? Pernah. Apa itu MDGs? Nah, kalau saat ini? SDGs ya. Apa itu SDGs? Oke, ketika MDGs ada berapa? 8. Apa saja itu?
Oke, ya tentu saja yang paling pertama adalah kemiskinan ya, kemiskinan dan pengurangan kelaparan, lalu pendidikan dan kesetaraan, lalu kesehatan perempuan dan perlindungan anak, ya, lingkungan, apalagi mungkin ada yang bisa menambahkan? Kesetaraan gender, pendidikan, pengurangan HIV dan AIDS. Oke, dan yang terakhir adalah global partnership. Baik, ternyata di sini kelas ini sudah sangat aktif ya, sudah mengetahui banyak tentang pembangunan berkelanjutan. Lalu kenapa sih muncul pembangunan berkelanjutan? Sebenarnya dari sejak Thomas Malthus itu ada kekhawatiran tentang meningkatnya populasi. Ketika meningkatnya populasi, maka akan meningkat pula permintaan akan energi, akan kebutuhan pangan, akan tempat tinggal. Sedangkan bumi kita ini sangat terbatas, sehingga diperlukan pembangunan yang berkelanjutan, bisa memenuhi kebutuhan untuk hari ini tanpa mengurangi ketersediaannya untuk generasi mendatang. Dan ini disampaikan oleh Brundtland ya, Brundtland Commission ya. Brundtland Commission inilah yang menginisiasi sustainable development ya, sehingga pada saat ini kita sudah memasuki di eranya sustainable development goals ya. Nah, di sini kenapa nomor satu itu adalah no poverty? Karena di negara semaju apapun pasti selalu ada yang namanya kemiskinan, ya. Ya, homeless itu pasti selalu ada, kemiskinan itu selalu ada. Negara sebesar Amerika selalu ada, Jepang yang maju, yang bekerja keras pun pasti ada. Semua negara selalu berupaya untuk melakukan pembangunan yang tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi, ya. Lalu yang kedua, zero hunger. Masih ada belahan negara di belahan dunia ini yang masih kelaparan, ya. Kenapa kelaparan? Karena dampak dari ketika aktivitas manusia tidak mempertimbangkan ketersediaan alam dan iklim, ya. Kadang kemarau yang panjang, kadang musim hujan yang terlalu lama, ya. Pencairan es di kutub itu juga berdampak kepada tumbuhan ya, atau panen ya, karena bagaimanapun sampai sekarang kita masih tergantung kepada alam ya. Masih ingin makan padi artificial, tidak ada. Semua juga ingin makanan yang terbuat dari alam. Lalu yang ketiga adalah good health and well-being ya. Kesehatan dan kehidupan yang layak. Saat ini masih ada masyarakat mungkin yang masih terbatas akses terhadap kesehatan, ya, karena masalah ekonomi, sehingga akses kesehatan ini pun masih sulit didapatkan. Quality education, ya, pendidikan. Alhamdulillah teman-teman di sini sudah bisa menikmati pendidikan tinggi ya, sampai bisa menempuh di perguruan tinggi di Unpas ya. Setidaknya ada mungkin teman-teman Anda yang mungkin ingin menikmati pendidikan tinggi, mereka tidak bisa mendapatkan itu, atau hanya sampai SD putus sekolah karena masalah ekonomi. Nah, sehingga banyak dari kebijakan-kebijakan itu kepada tiga hal ini ya. Sampai pendidikan. Kalau di Indonesia wajib belajar berapa tahun? 12 tahun ya. Nah, lalu gender equality. Apabila kita bicara gender, itu memang tidak hanya bicara tentang laki-laki dan perempuan, tapi di mana kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam konstruksi masyarakat ya. Kesempatan bekerja, kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan itu sama, termasuk dalam pembagian pekerjaan. Biasanya pekerjaan domestik
itu selalu didominasi oleh perempuan, ya. Padahal mencuci, menyapu, ya, memasak nasi dan sebagainya itu adalah life skill yang harus dipunyai oleh semua manusia, tidak melihat jenis kelamin, ya. Kalau misalnya saya tidak bisa masak, Bu, ya, atau tidak bisa masak masak nasi, ya. Nah, itu adalah kemampuan dasar, sehingga apa? Tidak ada yang namanya lagi patriarki, ya. Baik laki-laki atau perempuan itu sama. Patriarki itu adalah budaya, ya, budaya di mana laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Sedangkan secara gender di sini patriarki itu udah mulai berkurang, bahwa jenis pekerjaan apapun apabila dia mampu, dia boleh melakukan, gitu ya. Tidak ada lagi stereotip bahwa oh ya, kalau guru PAUD itu biasanya harusnya perempuan. Lalu kalau laki-laki ingin jadi guru PAUD bermasalah? Tidak, ya kan? Karena banyak juga pekerjaan yang dulu didominasi laki-laki, sekarang perempuan sudah bisa melakukan, ya. Lalu clean water and sanitation ini pun menjadi permasalahan. Jangankan di perkotaan, di desa, di perkotaan pun sama, ya. Namanya air bersih itu kita tidak harus jauh-jauh, ya, melihat ke Afrika yang mungkin jarang hujan dan sebagainya. Di kota Bandung pun sama, ya. Di sini ada yang orang Pagarsi, ya. Di Pagarsi itu ada Situ Aksan, ya. Situ Aksan itu dulu adalah danau yang menampung air, tapi ditutup menjadi perumahan. Sehingga apa? Sehingga ketika curah hujan naik itu pasti banjir. Dan ketika kemarau panjang mereka kekurangan air bersih. Mau tidak mau mereka harus membeli, ya. Membeli, sehingga ini pun bisa menjadi permasalahan yang sangat serius. Lalu sanitasi itu ya termasuk juga kamar mandi, ya, WC atau saluran pembuangan yang memadai. Ketiga, ini adalah ketujuh, ya. Ketujuh merupakan ketersediaan energi bersih yang murah dan terjangkau. Ya, saat ini semua negara sedang fokus pada transisi energi, ya, termasuk Indonesia juga sama. Indonesia melakukan beberapa hal, termasuk juga misalnya melakukan partnership, ya, transition energy atau JETP, ya, Just Energy Transition Partnership, ya. Jadi kerjasama antar negara dengan negara G7 untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Nah, saya kasih, misalnya Anda kasih mati listrik 1 jam, nah, kelimpungan kan, pusing, ya, karena semuanya serba terelektrifikasi, ya, semuanya serba listrik. Kalau dulu mungkin zaman ibu Anda atau zaman saya yang generasi Gen X, ya, saya ini Gen X, jadi ya udah biasa nggak ada listrik, mau makannya nanak nasi, ya, atau apapun. Kalau sekarang semua serba listrik, ya. Jadi energi baru terbarukan ini penting. Jadi menurut catatan dari dari Greenpeace, ya, dan juga dari data yang lainnya, Indonesia termasuk negara keempat penyumbang emisi terbesar. Dari mana itu? Dari pembangkit listrik tenaga batu bara, ya. Dan itu yang sedang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meng-cut off, menghentikan penggunaan itu supaya energi listrik dialihkan ke energi baru terbarukan seperti panel surya, lalu kincir, ya, atau mikrohidro yang memanfaatkan sungai, ya, dan gelombang laut, karena kita adalah negara kepulauan, negara maritim. Selanjutnya ke-8, ini pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pekerjaan. Ini adalah suatu PR besar, ya, bagi semua negara, ya, semua negara. Karena dengan kalau Jepang mungkin sekarang depopulasi, tapi Indonesia punya bonus demografi Gen Z, ya, Gen Z yang besar, gitu ya.
Nah, ini menjadi tantangan bagaimana ketersediaan pekerjaan juga menjadi penting, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dari mana saja? Ya tentu saja kalau negara bisa melakukan ekspor impor dengan baik, mengundang investor, ya, lalu membuka lapangan kerja, maka kesejahteraan itu akan meningkat. Ketika kesejahteraan meningkat, maka permintaan akan energi juga meningkat. Permintaan akan perumahan juga meningkat. Sehingga di dunia yang terbatas ini, kalau tidak bisa bijak dalam mengelola, maka akan terjadi yang namanya tragedy of common. Itu menurut Gareth Harding, ya. Gareth Harding itu pernah menyatakan bahwa akan terjadi Gareth of common apabila manusia hanya memikirkan bagaimana memperluas, memperbanyak, ya, tanpa mengindahkan atau melindungi sumber-sumber alam, malah terjadi degradasi, akan terjadi tragedi bersama, ya. Itu. Baik. Lalu industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, ini juga menjadi hal penting karena kalau pertumbuhan ekonomi ingin baik, berarti infrastruktur juga harus mendukung, ya. Makanya pemerintah sekarang ini membangun jalan tol, jembatan, ya, bendungan dan sebagainya, ya, untuk mempermudah mobilitas ekonomi. Nah, mengurangi inequality, ya, inequality itu adalah ketidaksetaraan, ya. Mungkin teman-teman yang di kelas ini ada yang beruntung dikaruniai oleh Allah tubuh yang sempurna. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang mungkin, ya, mereka bisa dibilang sebagai disabilitas, ya, disabilitas entah itu tunanetra, tunarungu, atau disabilitas yang awalnya mungkin sempurna karena musibah sehingga mereka mengalami kecacatan, ya. Nah, itu juga kadang masih ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini, ya. Misalnya, waduh, saya nggak bisa nih nerima yang disabilitas. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, harus memberikan kesempatan sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau misalnya kalau nggak salah ada deh di lembaga apa sih yang di Pajajaran itu, ya, yayasan itu di YPAC itu mereka merekrut para penyandang tunanetra menjadi pramusaji di suatu kafe, ya, atau industri-industri yang bisa memanfaatkan tenaga mereka untuk bekerja sesuai kemampuannya. Nah, lalu sustainable city and communities, ya, sekarang ini banyak, ya, termasuk Bandung juga ada yang namanya sister city, smart city, ya. Mungkin teman-teman mendengar plastik smart city itu yang digagas oleh WWF, ya, World Wide Fund, dan Jakarta Bogor, ya, di mana plastik smart city ini membentuk satu kerjasama untuk mengurangi limbah plastik, ya. Nah, tapi kalau bicara sampah ini memang kalau di Bandung ini masih belum maksimal, ya, walaupun sudah ada Kang Pisman. Nah, responsible consumption and production. Nah, inilah yang nomor 12 ini masalah sampah, ya. Di kelas ini sudah ada yang memilah sampah di rumah, ya. Ya, karena, ya, mungkin tahun lalu teman-teman pernah melihat bagaimana tumpukan sampah di kota Bandung itu di mana-mana numpuk, ya, tidak ada yang ngangkut. Karena apa? Tempat penampungan akhir di Bandung Barat itu, ya, di Sarimukti itu full, ya. Sarimukti itu awalnya adalah lembah dan sekarang sudah sejajar karena tumpukan sampah, dan itu sampah datang dari kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Ada yang pernah ke sana? Belum. Sana main-main. Wanginya semerbak, ya.
Saya pernah ke sana. Nah ini sehingga bukan negara ya kalau bicara pembangunan memang tidak hanya level negara, level kawasan, level global, tapi level lokal itu juga sebenarnya bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Ya, bagaimana seharusnya sih dari sekarang Anda sudah belajar memilah sampah. Di Jepang itu ada 7 jenis sampah yang harus dibuang, dipisahkan ya, dipisahkan. Bahkan mereka dijatah per bulan itu kalau tidak salah hanya boleh membuang 10 kilo per bulan sampah yang boleh dibuang. Ya, kalau tidak mereka didenda. Makanya di Jepang itu sangat tertib untuk urusan sampah. Nah, yang ke-13 ini adalah climate change atau perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini sudah menjadi agenda global ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar KTT Bumi COP28 ya, yang kemarin dilaksanakan di Qatar ya, Doha ya. Dan Indonesia sekarang ini masuk sebagai ya negara dengan tingkat emisi keempat terbesar, bahkan mendapatkan action track-nya dianggap sangat tidak memadai secara kritis ya, karena kurang serius. Bagaimana tidak serius ya? Kurang serius. Permintaan akan energi selalu meningkat ya. Teman-teman di sini pasti ada yang jalan kaki ke kampus? Nah, ada. Karena kosannya dekat, tapi mayoritas menggunakan motor, kendaraan ya. Makanya kalau di Bandung, kalau Jakarta mungkin transportasi massalnya sudah bagus ya, tapi di Bandung ini memang belum maksimal. Orang Bandung lebih suka pakai kendaraan pribadi dibanding naik kendaraan umum ya, karena memang infrastrukturnya belum mendukung ya. Mudah-mudahan nanti setelah Anda lulus ya menjadi birokrat ya, buatlah aturan untuk transformasi massal yang murah, bersih ya, dan mudah. Nah, saya sangat tertarik dengan climate action ini atau climate change ini karena memang ternyata berdampak kepada semua hal ya. Kalau misalnya sekarang Anda merasa akhir-akhir ini lebih dingin daripada minggu lalu atau lebih panas dari minggu sebelumnya, itu adalah akibat dari perubahan iklim ya. Oke, yang ke-14 adalah life below water atau kehidupan ekosistem laut ya. Nah, ini pun menjadi permasalahan global. Karena apa? Karena kadang manusia itu tidak bijak dalam mengolah hasil laut. Ya, ada yang menggunakan pukat harimau lah, ya, atau menggunakan portas, atau portas, ya, dibom. Sehingga apa hasilnya? Sehingga banyak spesies ikan yang mungkin nanti anak cucu Anda udah nggak mengenal lagi tuh nama ikan itu apa, gitu. Atau mengambil besar-besaran tanpa melihat bahwa ikan itu sedang bertelur. Itu seharusnya dirilis, dilepas, tidak boleh ditangkap, karena supaya berkembang biak lagi. Ya. Nah, lalu life on land, ya, kehidupan di darat ya, mau tidak mau kita sebagai manusia hidup di darat. Sekarang ini pangan itu mahal karena salah satunya adalah kebutuhan perumahan yang meningkat ya. Banyak alih fungsi lahan yang tadinya pertanian, perkebunan berubah menjadi perumahan, pabrik ya, dan mau tidak mau juga berimbas pada ketersediaan pangan dan harga pangan. Ya, mungkin yang di sini kalau saya sebagai ibu-ibu udah mulai terasa harga beras sudah mulai ya tidak di luar nurul. Oke. Ya, tapi ya itulah, karena kalau tidak dilakukan secara bijak akhirnya seperti ini. Selain itu juga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit ya, atau yang kemarin sedang ramai yang namanya food estate ya. Ada yang tahu food estate? Tujuannya apa food estate tuh?
ya, supaya negara memiliki ketahanan pangan, ya, dan juga untuk mengembangkan bioenergi. Ya, bioenergi itu adalah ketika diramalkan bahwa sumber minyak itu nanti akan habis di tahun sekian, maka mau tidak mau pemerintah harus, ya, semua negara memikirkan bagaimana memanfaatkan tumbuhan untuk pengganti bahan bakar, ya. Ya, ini juga dilakukan, bisa dari jagung, sawit, gula, ya, dari tebu, itu untuk mengganti metan. Tapi sebenarnya kalau di desa-desa di Lembang, ada yang pernah main ke Lembang? Nah, pernah. Tapi pernah nggak melewati peternakan atau peternakan tapi yang bukan skala besar di desa-desa sapi, ya? Itu biasanya mereka memiliki balon plastik yang besar, ya. Nah, itu adalah biomas. Biomas di mana kotoran sapi ditampung lalu menghasilkan gas, dan gas itu dialirkan ke kompor pengganti gas LPG. Ya, itu lebih murah. Tapi kan kalau di perkotaan tidak mungkin juga, ya, melihara sapi. Ya. Oke. Yang ke-16, ya. Penguatan Peace, Justice, and Strong Institution, atau kelembagaan yang kuat, damai, dan berkeadilan. Nah, ini sangat penting untuk melindungi, ya, kelembagaan ini. Ya, misalnya kalau disabilitas itu harus ada lembaganya, ada kebijakannya untuk melindungi para penyandang disabilitas, ya. Lalu yang terakhir tentu saja partnership for the goals. Harus ada kerjasama. Jadi kita ingin mewujudkan ini semua itu tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan negara yang lain, ya. Nah, inilah pembangunan berkelanjutan versi Sustainable Development Goals, ya. Mungkin nanti di 2030 akan ada yang terbaru yang namanya Pembangunan berkelanjutan global 2030, ya, sebagai pengganti atau kelanjutan dari Sustainable Development Goals. Mungkin tidak akan 17, mungkin tambah lagi jadi puluhan atau mungkin berkurang, ya, karena ini disusun oleh OECD, ya, di mana semua negara yang menjadi anggota PBB wajib mengikuti atau memenuhi target-targetnya sesuai kemampuannya. Apakah itu dengan kemampuan sendiri ataupun melalui kerjasama. Misalnya, makanya teman-teman diberikan tugas, ya, oleh saya untuk mengasesmen apakah target dari ini tuh tercapai atau tidak dari sudut pandang dampak sosial, ya, pertumbuhan ekonomi, dan ekologi atau lingkungan, ya. Misalnya, kenapa ada buruan sae, gitu, ya? Kenapa ada Kang Pisman? Itu kan tujuannya untuk apa? Oh, misalnya untuk memenuhi target yang nomor 12, ya. Karena apa? Apapun kegiatan yang walaupun itu skala lokal itu bisa berdampak global, ya. Upaya-upaya untuk menjaga lingkungan ini tetap bersih, emisi berkurang, juga mesejahterakan masyarakat, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu kelas untuk hari ini. Selanjutnya kita bisa diskusi untuk tema-tema atau tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.